Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babe Rahman, channel yang memberi trik dan tips bagaimana teknik negosiasi kredit macet di lembaga keuangan. Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas pertanyaan dari Ibu Wahyuni di Yogyakarta dan Bapak Sularto di Semarang, Jawa Tengah. Pertanyaannya hampir sama, tapi saya akan membahas dalam dua kesempatan dalam konten kali ini ya. Yang pertama kita akan bahas dulu pertanyaan dari Ibu Wahyuni. Jadi Ibu Wahyuni ini menceritakan bahwa sekitar tahun 2020 sertifikat orang tuanya dipinjam untuk jaminan kredit di sebuah BPR di Yogyakarta. Dipakai oleh adiknya yang paling bungsu untuk pinjam di PPR tersebut. Pinjamannya kurang lebih 100 juta rupiah. Nah, karena saat itu usahanya bagus, kemudian di top up menjadi 150 juta rupiah. Dan setelah di top up, mengangsur beberapa bulan, ternyata usaha beliau mengalami kendala. Sehingga akhirnya kreditnya macet. Nah, karena saat itu yang bersangkutan sudah tidak punya usaha dan pihak bank juga menghendaki agar segera dilunasi, kemudian oleh pihak bank diajukan lelang. Nah, karena yang bersangkutan konsultasi ke sana ke sini gitu, terus dapatlah dia ilmu untuk menggugat banknya. Singkat cerita, oleh pihak bank, oleh pengadilan diberikan win-win solution yang menurut saya bukan win-win solution, itu justru malah merugikan pihak debitur ya, tapi karena sudah terlanjur mau dengan penawaran yang diberikan oleh pihak bank, akhirnya terjadilah kesepakatan pinjaman yang bersangkutan dilunasi dengan cara merealisasi kredit baru dengan menggunakan atas nama mertua adiknya. Ya, tadinya pinjaman itu adalah pinjaman mereka berdua. Katakan suami istri si A dan si B. Nah, karena macet, kemudian akhirnya dilelang oleh adik iparnya tersebut, digugat ke pengadilan, sehingga dibuatlah kesepakatan kreditnya direalisasi dengan menggunakan atas nama ibu mertua adik bungsunya Bu Wahyuni ini. Nah, ternyata di perjalanan pun akhirnya pinjamannya tidak lancar. Nah, sekarang permasalahan semakin runyam karena adik bungsunya bercerai. Sementara pinjaman menggunakan atas nama mertua, ya mertua mantan istrinya, dan jaminannya menggunakan jaminan orang tuanya Bu Wahyuni dan adiknya ini. Jadi pinjaman itu akhirnya direalisasi sesama besan. Ya, pinjamannya pakai atas nama si istri, atas nama orang tuanya si istri, jaminannya menggunakan atas nama orang tuanya suami. Nah, karena mereka sudah berpisah, akhirnya dari pihak mantan istri bersikap masa bodoh. Mau diangsurin silakan, nggak diangsurin ya terserah. Karena jaminannya atas nama orang tuamu gitu. Padahal dulu disepakati pinjaman itu dipakai oleh anak mereka, mau diangsurin bareng. Tapi karena akhirnya rumah tangga mereka bercerai, pihak dari keluarga si istri tidak mau mengangsur. Walaupun konsekuensinya dia namanya jelek gak apa-apa katanya. Nah, beliau menanyakan kepada saya, Pak Babe katanya gitu, bahasa yang dia sampaikan, bagaimana caranya ya agar pihak bank mau menunggu saya sedang menjual aset. Kemudian saya tanya, maksudnya menunggu bagaimana Ibu? Ya pokoknya kalau ada aset yang laku baru dilunasin gitu. Tapi tidak terukur. Ya enggak, pokoknya saya lagi jual aset, nanti kalau laku kita akan lunasin. Nah, kira-kira seperti itu permintaan Ibu Wahyuni ini. Jadi Bapak Ibu, tentu saya sudah bisa pastikan bank nggak mau. Ya,
Karena pihak bank, apalagi menurut pengakuan beliau, jaminannya adalah sertifikat milik orang tua Bu Wahyuni. Ya, mereka berdua itu kan kakak adik ya. Dan tempatnya strategis, katanya perkiraan nilai jaminan itu sekitar 650 juta, sementara kreditnya hanya 150 juta. Di tempat strategis, pinggir jalan, dan marketable. Nah, saya sampaikan kalau begitu Ibu harus berhati-hati karena dengan Ibu meminta seperti itu satu hal yang tidak mungkin disetujui. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, rupanya ibunya Bu Wahyuni ini sudah dalam tekanan yang sangat dahsyat, hampir tiap hari didatangi, hampir tiap hari ditekan supaya segera menjual aset atau kalau enggak dilelang, seperti itu kira-kira. Nah, karena orang tuanya Bu Wahyuni sudah cukup tua, kemudian juga kerja hanya bertani, dia merasa nggak sanggup kalau untuk melunasi seperti itu. Sementara anak-anak yang lain pun dalam keadaan ekonomi juga yang belum berlebihan, mereka hanya cukup untuk makan segitu. Jadi saya sampaikan, Bu Wahyuni, ini permasalahan sudah bukan lagi permasalahan adik kandungmu. Permasalahan ini sudah menjadi permasalahan keluarga. Karena pinjaman itu menggunakan jaminan sertifikat orang tua Anda yang suatu ketika pasti akan dilelang dan kemungkinan akan terlelang. Kalau menurut informasi tempatnya strategis, marketable gitu, mungkin bisa saja kelelang kayak gitu. Nah, kalau memang saat ini sudah tidak ada yang sanggup mengangsur, sudah tidak ada sanggup lagi yang melunasin, ya lebih baik aset yang dimiliki itu, walaupun bapak beliau, orang tua beliau masih ada gitu ya, ya nggak ada masalah kalau memang harus dijual saja gitu, dijual saja. Kalau nggak salah ibunya sudah nggak ada ya, itu jadi dijual saja, anggaplah itu menjual harta waris kayak gitu, dijual kemudian buat melunasi hutang orang tuanya. Nah, kalau ada tentu ada sisa ya, nanti sisanya dibagi ke ahli waris yang lain. Nah, terhadap adik bungsunya Bu Wahyuni ini yang punya kredit akhirnya nggak bisa setor sehingga mengakibatkan rumah orang tuanya dijual, tentunya diperhitungkan kalau masih ada kelebihan ya dia terima sisanya, kalau nggak ada ya tentu tidak lagi menerima, karena untuk melunasi hutangnya itu pun berarti dia sudah menerima bagian waris. Karena satu-satunya jalan ya memang harus dijual gitu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berpikir bank itu seperti mertuamu. Bayangkan minta diberi kesempatan untuk mengangsur atau menunggu sampai asetnya laku. Dan itu tidak jelas kapan lakunya, itu nggak mungkin, sangat-sangat sangat-sangat tidak mungkin yang diminta itu gitu. Kecuali misalnya minta ditunggu dalam waktu 3 bulan ke depan karena aset ini sedang dalam penawaran dan dimungkinkan pembayarannya dalam 3 bulan ke depan. Karena yang bersangkutan juga sedang menunggu pembayaran dari pihak lain. Nah, mungkin kalau seperti itu mungkin. Minta penundaan 3 bulan itu sangat sangat dimungkinkan. Tapi kalau penundaan dengan tidak ada waktu yang terukur, tidak jelas kapan waktunya, pasti bank nggak mau. Pasti bank akan lebih memilih lelang. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi penawaran ke bank itu mungkin saja terjadi, tapi bila tidak terlalu lama. Karena bank juga, apalagi bank posisinya menang ya, posisi bank menang karena jaminannya marketable dan nilainya jauh lebih besar daripada utangnya. Itu ya untuk jawaban Bu Wahyuni. Nah, pembahasan yang kedua dari Bapak Sularto di Semarang, Jawa Tengah. Beliau menanyakan, Pak, saya punya kredit macet di bank yang sama. Saya punya, kakak saya pun punya kredit macet di bank yang sama. Dia menyebut nama banknya itu bank pemerintah daerah, kayak gitu. Pinjamannya relatif hampir sama. Jadi beliau pinjamannya 300 juta, kakaknya
pinjamannya 400 juta. Nah, saat ini kami sama-sama sedang macet. Tapi anehnya saya dengan kakak saya itu sekitar jaraknya 2 kilo rumahnya. Dia bilang gitu. Anehnya kakak saya itu setiap bulan setor cuma sekitar 400.000 rupiah. Tapi nggak pernah dilelang. Dan tidak pernah didatangi lagi. Dan tidak pernah ditagih lagi. Kalaupun datang ditagih itu belum tentu setahun sekali. Yang bersangkutan sekarang seperti nyaman. Hanya cukup bayar 400.000 rupiah setiap bulan dan tidak dilelang. Pak, tolong ajari saya bagaimana supaya bisa seperti adik saya itu gitu. Karena saya mau tanya sendiri gak enak, dia bilang gitu. Jadi Bapak Ibu, semua kembali kepada posisi tawar masing-masing. Ya, bisa saja kreditnya hampir sama, relatif sama. Bisa saja realisasi kreditnya sama, tanggalnya. Bisa saja jaminannya, jangka waktunya sama. Tapi bisa jadi jaminannya juga berbeda. Kalau jaminannya berbeda, apalagi mungkin yang punya Pak Soeharto ini lebih strategis daripada punya adiknya. Tentu akan tindakan bank, sikap bank juga akan berbeda. Dia menyatakan, saya pinjaman 400, kadang-kadang saya bisa setor sampai 4 juta, sampai 5 juta. Tapi kadang-kadang saya nggak bisa store sampai 4 bulan, nanti saya store lagi dan seterusnya. Jadi dia menceritakan, dia setor nggak tiap bulan, tapi sekali punya uang dia store-nya banyak, bisa 4 juta, 5 juta gitu. Dan selalu diancam mau dilelang gitu. Sementara adik saya setahu saya udah nggak pernah didatangi gitu, malah tiap bulan cuma cukup setor 400.000. Bagaimana itu Pak caranya? Jadi Bapak Ibu, tadi saya sampaikan ada faktor yang tidak sama pasti. Kalau saya menduga jaminannya, mungkin jaminan kakak beliau tidak marketable daripada jaminannya Pak Soeharto. Sehingga daya paksa bank kuat, daya tekan bank kuat. Bank punya kepercayaan diri tinggi. Kalau dia lelang, pasti laku dan dia segera lunas utangnya. Mungkin tekanannya awal-awalnya sama antara kakak beliau dengan beliau, mungkin sama tekanannya. Sama-sama dahsyat, tapi ketika mereka kemudian sudah mulai masuk ke ranah jaminan, mereka survei jaminannya, mereka pelajari, mereka paham bahwa ternyata mungkin kakaknya Pak Soeharto ini jaminannya tidak marketable, atau mungkin ada sengketa, atau mungkin ada masalah, sehingga mereka meyakini ini percuma, kalau dilelang nggak bakal laku. Sementara kakak beliau setiap bulan rajin setor, walaupun cuma nilainya 400.000, tidak pernah telat, tidak pernah berhenti. Setiap bulan setor 400.000. Nah, kenapa bisa begitu? Faktornya banyak Bapak Ibu. Kalau dijelaskan cukup panjang. Tapi salah satunya kemungkinan besar pinjaman kakak Pak Soeharto ini sudah dihapus bukukan. Sehingga 100% pembayaran dari kakak beliau itu masuk sebagai keuntungan. Jadi saya mengasumsikannya pinjamannya itu macet sudah cukup lama, sudah kolektibilitasnya masuk kolektibilitas 5, sehingga bank dihadapkan dalam pilihan lelang atau hapus buku, maka bank ambil pilihan hapus buku karena meyakini bahwa setiap bulan kakaknya beliau masih setor, dan terbukti tiap bulan masih setor walaupun nilainya nggak signifikan, tapi setidaknya kerugian bank itu dikembalikan oleh kakak Pak Soeharto ini melalui angsuran bulanan. Dan pengembalian setoran yang diterima dari kakak beliau itu 100% masuk keuntungan. Karena kerugian kredit macetnya sudah di-cover oleh cadangan penghapusan pinjaman yang mereka buat. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, kenapa bank tidak memperlakukan sama terhadap Pak Soeharto dengan kakaknya? Tentu kembalinya seperti tadi, posisi tawarnya beda. Posisi tawar kakaknya Pak Soeharto lebih kuat daripada posisi tawarnya Pak Soeharto sendiri. Sehingga bank merasa percaya dirinya besar, sehingga dia berani ngancam lelang. Mungkin juga sudah dalam persiapan lelang, dan dia yakin bahwa ini pasti akan ada peminatnya, sehingga Pak Soeharto ketakutan. Makanya dia walaupun
nggak tiap bulan setor, tapi dia sekali dapat uang setornya besar gitu. Dan sekarang dalam ancaman mau dilelang, padahal dia merasa saya masih nyetorin seperti itu. Nah Bapak Ibu, faktor ini panjang tentu ceritanya ya, karena mungkin tadi jaminannya marketable, jaminannya lebih tinggi, kemudian juga strategis, dan yang lebih memungkinkan kenapa itu terjadi karena Pak Soeharto ini tidak mampu membangun persepsi dan tidak mampu membangun komunikasi yang baik dengan bank. Sehingga bank menganggap bahwa Pak Soeharto itu tidak punya konsep penyelesaian yang jelas. Sehingga akan diajukan lelang. Gitu. Nah, apa mungkin kreditnya Pak Soeharto itu tidak dihapus bukukan? Mungkin, walaupun mereka realisasinya mendekati sama, tapi bank punya hak prerogatif. Walaupun sudah kolektibilitas 5, dia punya hak tidak menghapus bukukan. Kalau dia menganggap tidak perlu dihapus bukukan, cukup lewat mekanisme lelang, maka dia akan lebih memilih jalur lelang. Karena menghapus buku adalah mengambil laba yang sudah mereka miliki untuk melunasi debitur-debiturnya yang macet. Yang itu Bapak Ibu, sementara penjelasan dari saya. Kalau masih ada yang kurang puas bisa ditanyakan lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.